Shalom, jemaat yang terkasih, jemaat House of Blessing. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa karena kasih Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kita. Kita pada saat hari ini mau datang kembali bersama-sama, mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita sehingga ibadah ini ibadah yang sungguh-sungguh memberkati kita. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. 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 Puji Tuhan, siap mau bergirang bagi Tuhan. Saya jemput semuanya bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur
Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kalau pada sampai saat hari ini kami masih diberikan waktu untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang terbatas. Tapi Tuhan, kami percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, sukacita daripadamu tidak mengurangi Tuhan, kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kami, memenuhi hati dan pikiran kami. Sebab saat ini Tuhan, kami rindu mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang sudah mempercayakan hamba-Mu untuk melayani pada saat hari ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kemampuan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar, kami dikuatkan, dan jiwa kami dipuaskan lewat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Selamat kita semua beribadah berbakti kepada Tuhan Yesus. Terlebih selamat kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kiranya Roh Kudus beserta dengan kita semua, sehingga firman Tuhan Yesus pada siang hari ini tidak berlalu, tetapi senantiasa dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, menjadi rema, bahkan terlebih menjadi makanan roh, jiwa, dan hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkanlah seluruh keberadaan kita di dalam kita membahas bersama, belajar bersama tentang firman Tuhan, di mana ketika kita pada hari ini ada di hari yang ke-17, di mana Tuhan Yesus sudah beserta, Tuhan Yesus sudah melindungi dan memberkati kita masuk di dalam tahun 2021, dan kita ada di dalam hari yang ke-17 ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan, bahwa sesungguhnya jauh waktu daripada sebelumnya kita berada di tahun 2020. Kemungkinan ada hal-hal yang terjadi di dalam tahun yang lalu, bahkan terlebih di hari-hari menjelang pada hari ini. Tuhan tetap selalu beserta dengan kita, karena kita percaya ketika kita ada di dalam kasih setia Tuhan, maka sungguh kita aman dalam perlindungan Tuhan. Seperti yang kita akan baca dalam firman Tuhan siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca bersama. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Dan ayat 2, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dunia diperanakan, bahkan dari selamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Inilah yang menjadi kekuatan iman percaya kita, bahwa sungguh Tuhan adalah tempat perteduhan kita, maka kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Kemanapun kaki kita berpijak, kemanapun kita berada, Tuhan selalu beserta. Sehingga kalau pada siang hari ini kita ada di dalam suasana sukacita, damai sejahtera, berkat tuntunan Roh Kudus, itu semua karena kasih Tuhan ada bersama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lanjut di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita masuk di dalam ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu sebabnya firman Tuhan senantiasa menguatkan kita. Kita mendapatkan hati yang bijaksana ketika kita melangkah dari hari ke hari, dari tahun 2020 sampai kepada hari ke-17 tahun 2021 ini, karena ada hati bijaksana yang menghitung hari-hari sedemikian rupa, sehingga tibalah kita pada hari ini dalam suasana kita beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kita mau mengucap syukur. Dengan hati yang bijaksana kita menghitung hari-hari kita di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kalaupun ada hal-hal yang terjadi di dalam kesusahan, di dalam sukacita, tetapi itu tidak pernah luput daripada perhatiannya Tuhan kepada kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lanjut di dalam ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Firman Tuhan dalam ayat 14 ini mengatakan, kita dikenyangkan oleh Tuhan Yesus.
bahwa sungguh Dia mengenyangkan kita dengan kasih setianya. Kita ada pada hari ini karena kita ada di dalam kasih Tuhan yang mengenyangkan kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya juga dengan kita bangun pagi, kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita ada mesbah pujian, kita ada mesbah penyembahan, bahkan ada doa kita kepada Tuhan, ada pembacaan firman Tuhan, kita baca Alkitab. Itu semua karena kita mau menghormati kebesaran nama Tuhan. Sehingga Tuhan membalas kepada kita dengan mengenyangkan kita dengan kasih setianya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Kita akan lanjut di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam pasal 91 ayat 1 dan seterusnya. Mari kita baca bersama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang kupercaya. Amin, saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, berarti kita senantiasa ada di dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan kita yang maha tinggi, Tuhan kita yang penuh dengan perlindungannya kepada kita. Waktu kita ada di dalam waktu malam, waktu kita ada di dalam waktu beristirahat, senantiasa kita tidak perlu takut karena penyertaan Tuhan ada bersama kita. Sehingga apa yang kita keluarkan dari mulut, lidah, bibir, hati kita, bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Tuhanku yang kupercaya. Itulah yang dikatakan dalam ayat 2. Dan seterusnya kita akan membaca di dalam ayat 3. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kita lanjut. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya semua penyakit, semua hal-hal yang jahat, yang coba-coba akan mengganggu kita, itu senantiasa tidak akan menghampiri kita, tidak akan mendekatkan kepada kita, karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kita bisa melihat di kanan kiri kita 1000 orang, bahkan 10.000 orang terrebah, karena kita hanya menonton saja. Itu tandanya bahwa kita ada terangnya Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang melindungi kita. Kalau kita berbicara terangnya Tuhan dalam ayat selanjutnya, kita teringat kepada Mazmur 27, kalau kita adalah terangnya Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita baca di dalam Mazmur pasal 27. Mazmur 27 ayat 1 mengatakan demikian firman Tuhan Yesus. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu takut karena kita ada di dalamnya terangnya Tuhan. Kalaupun kuasa kegelapan yang senantiasa menyerupai segala wabah penyakit, tetapi mereka berjalan di dalam kegelapan, sehingga ketika mereka berjalan di kegelapan, mereka tidak akan sampai kepada kita karena kita ada di dalam terangnya Tuhan. Kita lanjut kita kembali di dalam Mazmur 90 tadi, 91 yang mengatakan demikian firman Tuhan Yesus. Malapetaka ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak hanya dibentengi dengan perisai, dengan kekuatan daripada kasih setia Tuhan, tapi kita juga dikawal oleh malaikat-malaikat sorgawi yang Tuhan kirim khusus kepada kita ketika kita melangkah. Malaikat yang akan mengawal kita apabila kita melangkah, berjalan, ada batu yang mau menyandung kita, tetapi disitulah malaikat mengangkat kita, menatang kita, sehingga kita tidak jatuh tergeletak. Tangan Tuhan lewat malaikat-malaikat yang mengawal, menyertai, dan melindungi kita. Kita lanjut di ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita dengar-dengaran akan Tuhan, maka sungguh kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bahkan terlebih seperti tadi, malaikat menjaga kita, bahkan penyertaan Tuhan memberikan kita panjang umur. Kalau kita ada sampai saat ini, berarti Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti akan apa artinya hidup. Artinya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita berarti buat Tuhan, hidup kita berarti buat gereja, hidup kita berarti buat keluarga, hidup kita berarti buat sesama, bahkan hidup kita berarti buat sekeliling masyarakat yang ada di dekat kita. Itulah yang maksud daripada firman Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang berarti di dalam segala hal, terlebih kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang ayat terakhir kita lihat di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasal 12. Kitab Roma pasal 12 ayat 12, demikian firman Tuhan Yesus berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji nama Tuhan. Inilah ayat yang terakhir dari firman Tuhan kita pada siang hari ini, yang dimana Tuhan mau kita ada dalam sukacita, Tuhan mau kita ada di dalam pengharapan dan bersabar di dalam segala kesesakan. Terlebih kita hidup bertekun di dalam selalu senantiasa dekat dengan Tuhan, yaitu kita selalu berdoa kepada Tuhan, dan terlebih lagi kita ada di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Inilah firman Tuhan. Ibadah kita siang hari ini, biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Roh Kudus tolong kita membawa firman Tuhan ke dalam kehidupan kita, sehingga firman itu tidak berlalu, tetapi tertanam di dalam kehidupan kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang sudah kami terima siang hari ini. Berkatilah Tuhan firman-Mu supaya menjadi makanan roh, jiwa, dan hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Oleh pertolongan Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang sudah berhenti berbicara. Pakailah hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saksi, terlebih menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur, terima kasih kepada firman-Mu yang sudah kami terima siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita yang sudah mendengar, kita dikuatkan kembali. Haleluya. Saatnya sebelum kita berdoa syafaat dan juga menerima doa berkat, kita mau angkat satu pujian kembali. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
yang terkasih, jemaat House of Blessing, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Saatnya kita akan berdoa syafaat sekaligus doa berkat. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang telah membimbing kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya umat-Mu Tuhan tidak merasakan cemas dan khawatir yang berlebihan, tetapi percaya bahwa Engkaulah yang mengendalikan segala sesuatu, yang hanya kepadamu-lah kami berharap. Berkati Bapak Evangelis Vernon yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapak Vernon dipakai Tuhan untuk dapat melayani jiwa-jiwa di dalam pelayanan penginjilannya, baik kepada keluarganya maupun kepada orang-orang yang dia temui. Berkatilah juga Tuhan usaha yang sedang dia kerjakan, bisnis properti, bersama dengan rekan-rekan maupun dengan jemaat Tuhan, House of Blessing lainnya. Kiranya Tuhan buka jalan dan semuanya dapat berjalan sesuai dengan bimbingan, tuntunan Tuhan, sehingga pekerjaan ini dapat membuahkan hasil. Dan berkatilah rumah tangganya, berkatilah keluarganya. Kami berdoa kiranya semua jemaat yang juga telah mengikuti ibadah pada siang hari ini, semuanya di dalam pergumulan hidup, baik pribadi maupun keluarga, kami hentarkan kepada Tuhan yang memiliki hidup mereka, yang kepada Tuhanlah mereka berharap, mereka bergantung sepenuhnya. Berkatilah Tuhan dengan kesehatan, kekuatan sepanjang minggu ke depan, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari jemaat-Mu semua dapat dilaksanakan, dilakukan, baik itu pekerjaan yang harus dikerjakan di dalam rumah, ataupun ketika ada jemaat-Mu atau anak cucunya yang harus bekerja keluar rumah. Tuhan, Engkau jaga dan lindungilah mereka, sehingga semua tetap ada di dalam kontrol yang baik dalam diri masing-masing untuk tetap dapat menerapkan protokol kesehatan, sehingga semua yang bekerja, khususnya yang di luar rumah, tetap terjaga kesehatan dan mereka semua dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Bapa di sorga, kiranya setiap umat-Mu yang saat ini juga sedang melakukan usaha-usaha, baik itu kuliner, properti, bisnis-bisnis yang lainnya juga, Tuhan, Engkau campur tangan sehingga apa yang mereka kerjakan di masa pandemi ini semua dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil, dan dengan demikian jemaat-Mu mendapatkan apa yang diperlukan, karena kami percaya melalui pekerjaan-pekerjaan inilah Tuhan juga memelihara jemaat-Mu. Kami berdoa agar anak cucu jemaat-Mu juga, Tuhan, yang masih kuliah, atau jemaat Tuhan yang saat ini sedang kuliah ataupun sekolah, kiranya Tuhan tolong sehingga semua dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam pembiayaan juga tidak ada yang kurang, tetapi dalam keadaan situasi yang sulit sekalipun kami percaya Tuhan mengadakan tepat pada waktunya. Bapa di sorga, kami berdoa agar jemaat-Mu dari yang tertua sampai yang termuda sepanjang minggu ke depan, Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan yang baik untuk dapat tetap melakukan ibadah baik itu secara personal, ibadah di rumah maupun ibadah via online. Kami berdoa agar semuanya tetap dapat mengikuti dengan baik, demikian juga dengan mendengarkan renungan-renungan firman Tuhan secara harian, semuanya mendapatkan kekuatan secara rohani dari Tuhan sendiri untuk memberikan kekuatan ekstra di dalam menghadapi saat-saat yang sulit seperti sekarang ini. Kami berdoa Bapa bagi jemaat-Mu juga, Tuhan, atau keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami bawa dalam doa, baik itu Bapak John Nenggolan, Yoel. Kami berdoa juga buat pemulihan Dinar, anak Tantu Widya. Demikian juga dengan Yefta, Yemima, Bertus. Kiranya Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan dalam pengobatan-pengobatan mereka. Pak John Nenggolan juga yang masih menjalankan penyinaran. Kiranya Tuhan cukupkan senantiasa juga apa yang diperlukan untuk proses penyembuhannya. Demikian juga dengan jemaat Tuhan yang lain. Mereka juga ditangani dengan baik oleh para dokter, tenaga medis.
baik yang jemaat yang ada di Jakarta dan sekitarnya, kalaupun hamba lupa mencatat nama-nama mereka, Bapa tinjaulah mereka dimanapun, di rumah masing-masing, ataupun saat ini sedang sakit, mungkin sedang dirawat di rumah sakit, dimanapun mereka, kami berdoa, Bapa Engkau jamah, sembuhkanlah di dalam nama Yesus, agar jemaat-Mu dapat sehat dan pulih kembali, dapat beraktivitas, terlebih dapat melayani Tuhan kembali. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan juga yang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Karena masa pandemi ada banyak orang yang di PHK. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan tolong agar mereka mendapatkan peluang pekerjaan yang baru atau peluang-peluang bisnis usaha yang baru, sehingga mereka tetap dapat bergiat di masa pandemi ini. Tuhan tolong buka jalan. Kami berdoa juga bagi pasangan-pasangan suami istri yang merindukan Tuhan akan anak di dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa bagi pasangan-pasangan Jeremy dan Carol, Marlon, Ita, Aldi dan Iloka, demikian juga dengan Tommy dan Jessica, Imelda, Sibi. Kiranya Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati benih dan kandungan mereka, sehingga semuanya dapat memperoleh keturunan tepat sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Kami berdoa Bapa bagi jemaat-jemaat yang ada juga di luar kota, yang tidak dapat bersama-sama dengan kami, baik yang ada di Bali, yang ada di BSD, yang ada di Amsterdam, yang ada di kota-kota lainnya juga. Tuhan tolong mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan tolong berkati dengan kesehatan, kekuatan mereka juga yang khususnya sudah berusia lanjut. Kiranya semua dapat terpelihara dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa ini, kiranya vaksinasi yang sudah mulai dijalankan, dimulai dari Bapak Presiden Republik Indonesia, kiranya semua tersedia tepat pada waktunya, dosis yang diperlukan semuanya tercukupi, dan Tuhan tolong berkati vaksin-vaksin yang ada ini, dari berbagai merek ini. Kiranya Tuhan tolong agar keraguan masyarakat akan vaksin semuanya dilalukan dari pikiran-pikiran yang negatif, tetapi semuanya dapat berpikiran yang benar, bahwa Tuhan campur tangan untuk menolong bangsa kami. Tuhan menolong orang-orang yang saat ini rentan terhadap penyakit virus COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa kiranya semua, khususnya golongan orang-orang yang harus didahulukan sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintah, semuanya dapat divaksin dan mendapatkan kekebalan tubuh yang baik, sehingga penularan semakin minim dan penyakit ini dapat diminimalisir jatuhnya korban. Bapa di sorga, berkati pemerintah kami, dari presiden sampai Tuhan kepala-kepala daerah, dan termasuk yang di tingkat paling bawah RW dan RT, semua dapat satu visi dan bergandengan tangan untuk menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan, untuk memulihkan Indonesia. Kami berdoa para dokter, tenaga medis yang saat ini sedang merawat para pasien, Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, demikian juga dengan semua peralatan yang mereka butuhkan, Tuhan tolong adakan. Para jemaat Tuhan ataupun kenal-kenal kami siapapun yang saat ini sedang terkena COVID-19, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan berkati keluarga-keluarga yang keluarganya atau anak atau sanak saudara yang terkena COVID, agar mereka tetap sehat, tetap kuat dengan imunitas yang baik sesuai dengan hikmat yang Tuhan karuniakan untuk dapat jemaat-Mu upayakan agar tetap sehat dan kuat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kami tutup ibadah pada siang hari ini dengan ucapan syukur. Dan saatnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama. Saatnya kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia-Nya, Ia memberikan kita Roh Kudus-Nya untuk dapat membimbing,
menghibur, dan menolong kita di dalam setiap kesesakan kita, kesulitan kita sepanjang minggu ke depan. Berkat ini jadi di dalam imanmu, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.